Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Aditya Wilujeng dengan NIM 2111017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh manajemen risiko pada PT Asuransi Jiwasraya. Ya, kasus Jiwasraya ini menunjukkan adanya kegagalan dalam manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, di mana pada kasus Jiwasraya ini akan mempengaruhi industri asuransi di Indonesia. Maka dari itu diperlukan reformasi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mengatasi kelemahan sistem tersebut. Adanya pandemi COVID juga berdampak signifikan dalam penurunan pertumbuhan ekonomi dan klaim asuransi yang meningkat. Sehingga pentingnya memperkuat tata kelola dan manajemen risiko dalam industri asuransi di Indonesia. Sehingga reformasi komprehensif diperlukan untuk membangun industri yang tangguh dan responsif terhadap perubahan. Resiko-resiko yang melibatkan ini seperti resiko operasional, resiko finansial, resiko operasional, dan resiko hazard serta resiko strategi, di mana resiko operasional ini terjadi karena kelemahan dalam manajemen risiko perusahaan, terutama terkait dengan investasi yang tidak prudent. Kemudian resiko finansial ini timbul akibat kerugian yang signifikan dan ekuitas negatif dari perusahaan. Yang selanjutnya ada resiko hazard yang dapat terjadi jika perusahaan memiliki investasi yang terkena dampak bencana alam, di mana pada kasus ini tidak terjadi ya. Kemudian resiko strategi akan muncul karena kegagalan dalam pengambilan keputusan strategi dan tata kelola perusahaan yang lemah. Selanjutnya, dalam tahapan proses, yang pertama ada perencanaan manajemen risiko, yang mana kasus Jiwasraya ini mengungkapkan kekurangan dalam manajemen risiko di perusahaan tersebut. Hal ini mendorong perlunya reformasi dalam industri asuransi guna membangun kembali kepercayaan masyarakat, di mana Mahelon selaku Direktur Kepatuhan dan SDM Jiwasraya ini menyoroti pentingnya implementasi kerangka GRC yang saling terkait dan pencegahan konflik kepentingan. Sehingga penguatan tata kelola perusahaan juga ditekankan untuk pertumbuhan industri yang optimal. Adanya pandemi akan berdampak pada kinerja asuransi jiwa, sehingga memperlambat perolehan premi dan meningkatkan klaim pada asuransi tersebut. Kemudian tahapan proses yang selanjutnya ada identifikasi risiko, di mana kasus Jiwasraya ini melibatkan beberapa risiko yang signifikan, seperti manajemen risiko yang tidak optimal, tata kelola yang buruk, risiko gagal bayar, dan risiko keuangan. Sehingga pihak-pihak yang terlibat meliputi manajemen Jiwasraya itu sendiri, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, masyarakat, dan pemerintah. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, maka diharapkan dapat diambil langkah-langkah untuk mengatasi risiko serta memulihkan kepercayaan masyarakat dan juga memastikan keberlanjutan proyek dengan manajemen risiko yang sesuai dengan risiko serta kepentingan proyek. Dan ada yang selanjutnya ada tahapan proses analisis risiko kualitatif. Risiko kualitatif dalam kasus Jiwasraya ini meliputi reputasi, hukum, dan kepatuhan, operasional, keuangan, konflik kepentingan, serta pengawasan dan pengendalian. Sehingga risiko-risiko tersebut dapat merusak reputasi, memicu pelanggaran hukum, mengganggu operasional, mengancam keuangan, mengusung konflik kepentingan, dan melemahkan pengawasan. Sehingga penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko tersebut secara proaktif untuk memulihkan reputasi dan menjamin kelangsungan bisnis yang sehat. Selain adanya risiko kualitatif, juga adanya analisis risiko kuantitatif, di mana dalam Jiwasraya ini analisis risiko kuantitatif melibatkan pengukuran dampak finansial dari risiko terkait, seperti risiko gagal bayar, yang meliputi dampak finansial dari risiko gagal bayar yang dapat diukur dengan ekuitas negatif sebesar 38,7 triliun. Kemudian risiko kehilangan kepatuhan dan kredibilitas dengan penurunan pendapatan premi dan jumlah pemegang polis akan menjadi indikator kuantitatif dari risiko kehilangan kepatuhan dan kredibilitas. Ketiga ada risiko litigasi dan sanksi, termasuk biaya terkait tuntutan hukum, gugatan, atau sanksi yang dapat diukur secara kuantitatif dalam analisis risiko. Keempat ada risiko penurunan pendapatan investasi. Ini dapat diukur melalui hasil investasi sebesar 17,6 triliun yang dapat menjadi indikator kuantitatif dari risiko tersebut. Yang kelima ada risiko penurunan
pangsa pasar ini dalam industri asuransi yang tercermin dalam penurunan premi industri yang dapat diukur secara kuantitatif juga. Dan yang keenam ada resiko kerugian keuangan secara keseluruhan. Resiko kerugian keuangan secara keseluruhan ini dapat diukur dengan memperhitungkan kerugian potensial yang dihasilkan dari kombinasi resiko yang ada. Selain itu ada perencanaan tindak penanganan. Dalam rangka mengatasi resiko-resiko yang teridentifikasi dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya ini, berikut merupakan perencanaan tindak penanganan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek, yaitu dengan perbaikan manajemen risiko, penguatan tata kelola perusahaan, implementasi framework KRC, peningkatan pengawasan reguler, pemulihan kepercayaan masyarakat, dan juga peningkatan kompetensi dan kepatuhan. Nah, terdapat strategi untuk resiko positif dan juga resiko negatif. Yang mana dalam menghadapi resiko negatif, PT Asuransi Jiwasraya ini dapat diterapkan melalui avoid dengan menghindari investasi yang tidak prudent dan menghindari praktik bisnis yang dapat memicu resiko keuangan dan reputasi negatif. Kemudian ada transfer, ini dilakukan dengan mentransfer sebagian risiko investasi melalui kontrak reasuransi. Serta yang ketiga ada risiko mitigat, yaitu dilakukan melalui implementasi framework KRC, serta meningkatkan pengawasan internal, melakukan audit yang lebih ketat, dan meningkatkan kompetensi pegawai dalam manajemen risiko. Itu untuk risiko negatif. Sedangkan untuk risiko positif, strategi yang dapat diterapkan meliputi exploit dengan mengembangkan produk asuransi baru yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan baru yang muncul selama pandemi. Kemudian share juga dengan dapat menjalin kemitraan dengan institusi keuangan atau perusahaan teknologi, serta exchange dengan perusahaan dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai dalam bidang pemasaran dan penjualan. Dan strategi untuk ancaman dan kesempatan ini dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya dapat menerapkan strategi penerimaan pasif dan aktif. Penerimaan pasif ini melibatkan penerimaan ancaman yang tidak dihindari, sementara penerimaan aktif melibatkan tindakan proaktif untuk mengurangi dampak negatif atau memanfaatkan kesempatan. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko dengan bijaksana dengan memaksimalkan potensi keberhasilan. Selanjutnya ada pengendalian dalam monitoring risiko. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya ini, pengendalian dan monitoring akan dilakukan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan juga mengontrol risiko dengan efektif. Sehingga perusahaan bisa melakukan identifikasi risiko, evaluasi dampak, dan memungkinkan terjadinya risiko tersebut. Langkah-langkah pengendalian ini akan terus dilaksanakan dan dipantau secara teratur. Laporan dan komunikasi transparan terkait risiko dan tindakan pengendalian juga akan terus dilakukan. Selain itu, toleransi terhadap risiko. Dalam konteks PT Asuransi Jiwasraya ini, terdapat beberapa pendekatan toleransi risiko yang dapat diterapkan. Ini perusahaan dapat mengambil risk avoider untuk mengatasi unit-unit yang tidak menjalankan manajemen risiko dengan baik. Mereka juga mengadopsi pendekatan risk neutral dalam menghadapi perubahan akibat pandemi COVID. Selain itu, strategi risk seeker juga digunakan untuk mencari peluang baru dengan risiko yang terkendali. Pendekatan pengendalian tersebut bertujuan untuk memulihkan kinerja perusahaan dan memperbaiki reputasi industri di asuransi jiwa. Nah, yang terakhir ada kepastian dan ketidakpastian. Dalam kepastian ini meliputi kondisi unit-unit perusahaan yang tidak optimal dalam menjalankan manajemen. Sedangkan ketidakpastiannya itu adanya dampak dari implementasi reformasi perusahaan. Yang kedua, kepastian yang kedua adalah masalah gagal bayar dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Dengan ketidakpastian yaitu respons masyarakat terhadap upaya reformasi tersebut. Yang ketiga ada kerugian ekuitas perusahaan dengan ketidakpastian efektivitas tindakan perbaikan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Serta masih banyak lagi ya ketidakpastian dan kepastian yang ada dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.